Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat, dan ceria. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu mengenal bacaan, makna, isi dan kandungan dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Lahab. Anak-anakku, hari ini kita juga akan bersama dengan Ustadz Ahmadi Hatta. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arti surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah dibaca di setiap rakaat sholat. Dalam surat Al-Fatihah, pada ayat pertama terdapat bacaan basmalah, dan pada ayat kedua terdapat bacaan hamdalah. Isi dan kandungan surat Al-Fatihah. Yang pertama, kasih sayang Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Allah mencintai dan menyayangi semua makhluknya. Semua makhluk Allah diberi rezeki tanpa terkecuali. Yang kedua, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatlah kepada Allah dengan cara menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tiga, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Arti surat An-Nas ayat 1-6. 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. 2. Raja manusia. 3. Sembahan manusia. 4. Dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. 5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
6 dari golongan jin dan manusia. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. An-Nas surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah dan disebut surat Makkiyah. Isi dan kandungan surat An-Nas. Manusia dianjurkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah semata terhadap kejahatan bisikan setan dan juga berlindung dari kejahatan manusia serta makhluk lainnya. Cara berlindung kepada Allah dengan memperbanyak ibadah sholat, mengaji, berzikir, dan berdoa. Dengan demikian, Allah selalu bersama kita dan akan melindungi kita. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Arti surat Al-Falaq. 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. 2. Dari kejahatan makhluknya. 3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. 5. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq surat ke-113 dalam Al-Quran. Isi dan kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq mengandung permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Makhluk Allah bisa itu syaitan, manusia, ataupun hewan buas yang akan mengancam keselamatan nyawa kita atau mengajak kita berbuat dosa. 2. Surat Al-Falaq menjelaskan sifat hasad atau iri dengki yang akan membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karena itu kita selalu minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Arti surat Al-Ikhlas. 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas disebut juga surat Al-Mu'awwizatain. Surah Al-Mu'awwizatain adalah surat yang terdiri dari surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Surat ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara surat-surat lainnya dan Rasulullah menganjurkan untuk membacanya sebelum tidur. Dengan demikian, Allah selalu melindungi kita dari segala kejahatan makhluknya. Isi dan kandungan surat Al-Ikhlas. 1. Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. 2. Manusia hanya bergantung dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. 3. Allah tidak menyukai dan tidak mengampuni segala perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Syirik artinya menyekutukan Allah atau menduakan Allah atau menyembah kepada selain Allah. Orang yang berbuat syirik disebut musyrik. Contoh perbuatan syirik misalnya menyembah patung, menyembah pohon, menyembah hewan, menyembah api, atau juga menyembah matahari. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna
في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Arti surat Al-Lahab. 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. 2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 4. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Ayat kelima, yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab adalah surat ke-111 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Isi dan kandungan surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab berisi tentang cerita salah seorang paman Rasulullah, yaitu Abu Lahab beserta istrinya, yang diancam dengan siksa neraka karena selalu memfitnah dan menghina Rasulullah. Nah, demikianlah anak-anakku penjelasan dari Miss Novi. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.